Puji nama Tuhan, salam untuk kita semuanya. Kita bersyukur lagi kepada Tuhan, karena oleh kemurahan Tuhan saja kita boleh ada sampai hari ini. Sehingga pagi hari ini patut bagi kita semua untuk menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Karena Dia baik, Dia sungguh baik, sangat baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih Tuhan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita pagi hari ini. Kita mau panggil Dia Bapa kita yang baik. Haleluya, haleluya. Kita naikkan pujian bersama-sama. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah bagi kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak ada Bapa yang seperti Engkau.
besar setiamu, besar setia hati, besar setiamu, besar setia hati, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Engkau Bapa kami yang baik, selalu baru kasih-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Sehingga pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah Tuhan bagi kami semua umat-Mu. Terima kasih Bapak buat kesempatan pagi hari ini kami boleh menaikkan ucapan syukur kami kepada-Mu, karena Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Bahwasanya kasih Tuhan dalam kehidupan kami umat-Mu. Terima kasih Bapa, dari awal sampai pada akhirnya ibadah ini kami persembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Pagi hari ini kita mau bangkit, kita menserukan nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang ajaib. Segala kuasa tunduk kepada namanya. Haleluya, haleluya. Ayo, mari kita bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita semua ini sebentar, kalahkan budayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita semua ini sebentar, kalahkan budayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas jalannya. Haleluya. Bangkit, kita berserukan nama Yesus. Katakan bersama-sama. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita semua ini sebentar, kalahkan budayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita semua ini sebentar, kalahkan budayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama siapa? Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas jalannya. Nama Yesus, nama yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus.
Yesus untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan Yesus. Kita sudah serukan nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama. Kita percaya Dia juga Raja segala raja, yang telah bangkit dari kematian, dan Dia hidup untuk selama-lamanya. Setiap lutut pasti bertelut, setiap lidah pasti mengaku Yesus adalah Tuhan. Haleluya, haleluya. Dia Raja kemuliaan, Raja yang bertahta untuk selama-lamanya. Mari kita mau katakan pujian. Mulia sembah Raja. Haleluya. Mulia sembah Raja mulia. Ditinggikan
Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Dia telah mati, dia telah mati, dibangkitkan. Dia telah mati, dibangkitkan. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia raja mulia, terpuji namamu. Haleluya, haleluya. Kami menyembah raja kemuliaan Yesus, Yesus Engkau raja, Engkaulah yang berkata selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang hidup, Engkau yang layak terima pujian kami. Segala pujian hormat hanya layak bagimu selama-lamanya. Selamanya Engkau layak, selamanya Engkau raja. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Karena Engkau Allah kami, Engkau raja mulia yang bertata untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Engkau sudah mati tapi Engkau bangkit, Engkau hidup untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Untuk doa firman kami persilakan kepada hamba-Nya. Haleluya. Shalom saudara-saudaraku. Mari kita akan mendengar firman Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Mesias kami, Tuhan Yesus yang menjadi langit, bumi dan segala isinya. Langit dan segala isinya. Cukup rapi hamba-Mu yang apakan firman-Mu, dan semua orang yang mendengar firman-Mu, biar mereka mendapat berkat dalam nama Yesus. Amin. Mari kita buka dari Yakobus 5 ayat 16b. Dua orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kenapa saudara? Tahu nggak saudara? Kita lihat jawabannya. Yang terambil dari Filipi 3 ayat 20. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Warga negara kita udah dibaptis, makanya ada di dalam surga. Saudara kalau sudah dibaptis, udah jadi milik Tuhan, bukan milik dunia lagi. Ya, dan di situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Itu dia kita menjadi warga negara surga. Ya, jadi saudara kalau udah dibaptis jadi warga negara surga. Ya, kalau belum dibaptis belum jadi warga negara, masih orang dunia, saudara. Masih orang dunia. Ya, nah, kita lihat lagi dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya ulangi, kalau saudara sudah dibaptis, maka Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka, bukan kejahatan, keburukan, kebaikan yang mengasihi Dia, mengasihi firman, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Allah tinggal diam. Ya, kalau saudara percaya firman Tuhan dengan iman dan menjadi pelaku firman, Allah tidak tinggal diam. Saudara hidup dalam dunia, bagaimana kalau menderita kesusahan ekonomi,
sakit penyakit, kesulitan, apapun juga, pasti kalau saudara menteriak minta tolong, Tuhan tolong. Tapi ada syaratnya, saudara, bukan sembarangan, ya. Nah, kalau saudara sudah ikuti syaratnya, menjadi percaya dan menjadi pelaku firman, perjanjian lama, perjanjian baru, itu memenuhi syarat, maka saudara menteriak, Tuhan akan dengar. Nggak mungkin dia tidak membela saudara, pasti dia membelanya. Kita lihat, benar nggak? Kalau kita sudah menjadi percaya dengan iman dan berlaku firman, kita buka Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan janganlah patah hati. Lihat saudara, dia sendiri akan berjalan depanmu, bukan di belakang, di depanmu. Kalau kita jalan depan, Tuhan Yesus jalan di belakang, babak belur kita menghadapi problema yang datang dari si iblis yang jatuh ke bumi. Nggak mungkin saudara bisa menang, sampai mati juga nggak bisa menang, ya. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan dalammu, kamu sudah dibaptis menjadi percaya dengan iman dan menjadi lakukan. Dia sendiri dikatakan akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ya, kalau saudara bilang nggak kelihatan sih Tuhan Yesus, ya, itu namanya bukan iman, saudara. Kalau iman kita percaya firman Tuhan, Tuhan menyertai apa yang difirmankan di Alkitab, kita percaya dengan iman. Itu namanya iman. Lihat, kalau saudara percaya Tuhan sendiri akan berjalan depanmu, bukan di belakang, ya. Dia sendiri, dikatakan dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan patah hati. Apa yang saudara mesti takut hidup di dunia ini? Kalau iman saudara bertumbuh, percaya firman Tuhan, apa yang ditakuti? Kesulitan ekonomi, sakit penyakit, orang berbuat jahat, dan segala macam-macam problema, pasti Tuhan tolong. Karena dia sendiri akan berjalan di depanmu, bukan di belakang, saudara. Saya ulangin, kalau dia jalan di belakang, kita di depan, kita mati, nggak bisa lawan. Lucifer yang jatuh ke bumi bekas malaikat Tuhan, ya kalah dia sendiri. Makanya mencari saudara, nggak usah saudara takut dalam hidup ini, ya, nggak usah takut, ya. Kita lihat lagi, kita ambil dari Yesaya 41 ayat 15. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengiring yang tajam dan baru dengan gigi dua jajar. Engkau akan mengiring gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Masih takut dengan firman ini? Sesungguhnya aku membuat kita orang percaya ikuti syarat-syaratnya. Tuhan Yesus punya firman, menjadi pelakon, menjadi pengiring yang tajam dan baru, bukan tumbul, tajam firman Tuhan dengan gigi dua jajar. Engkau akan mengiring gunung-gunung, problema dan menghancurkan, dan bukit pun akan kau buat seperti sekam. Nggak usah takut, saudara. Kalau percaya firman Tuhan dengan iman dan menjadi pelaku firman, nggak usah takut hidup ini, saudara. Apapun yang terjadi, Tuhan tidak tinggal diam. Kita anak, dia bapak, masa dia tinggal diam? Nggak mungkin lah, saudara. Saudara percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Saya tanya dulu. Kalau saudara percaya, nggak usah takut, pegang firman Tuhan. Kalau saudara percaya dengan iman dan melakukan, nggak mungkin Tuhan tinggal diam. Pasti dia tolong saudara. Saudara aja kalau lihat orang gelap di sungai, tolong. Masa saudara bilang, tunggu ya, jangan mati dulu, jangan kelelap, aku ambil bangku biar aku lihat engkau matinya bagaimana tenggelam. Tidak, asli saudara ambil kayu atau galak, tahu tali, lempar kepada orang itu supaya orang itu dapat pegang, menolongnya. Apalagi Tuhan Yesus yang membuat kita, nggak mungkin kita dibuat oleh dia dari debu tanah, kasih nafas itu masa dia nggak bela kita, dia angkat antepin, nggak mungkin lah, saudara. Sini letaknya percaya dengan iman menjadi pelaku apa tidak. Banyak orang Kristen
tidak menjadi pelaku firman. Meskipun dia percaya firman Tuhan, pergi ke gereja setiap minggu, wah orang lihatnya rajin, jam besar aja dia datang, dia baca firman. Saya mau tanya, percaya apa enggak firman Tuhan? Tuhan nggak lihat orang pintar, orang bodoh, orang kaya, orang miskin. Tuhan lihat orang yang percaya firman-Ku dan menjadi pelaku firman, itu yang berkenan kepada Tuhan. Maka saudara nggak usah takut, ya. Kalau Tuhan berkata, engkau nggak usah takut dalam hidup ini, aku menyerah engkau, aku sendiri, nggak usah bimbang, percaya firman Tuhan. Kalau saudara nggak percaya, jangan saudara berkata Tuhan Yesus kelihatan. Itu namanya bukan iman, saudara. Iman maka kelihatan. Cuma percaya doang, menjadi pelaku firman. Nah, pasti Tuhan, tolong saudara dalam kesulitan saudara. Tuhan itu pasti menolong saudara. Biar bagaimana? Tuhan itu api, saudara. Mungkin orang bertanya, Tuhan Allah itu apa sih? Allah itu api. Mana mungkin saudara berkata Allah itu api? Kita lihat, kita membukti firman Tuhan benar apa tidak. Kita buka Ibrani 12 ayat 29. Benar nggak Allah itu api? Sebab Allah kita itu adalah api yang menghanguskan. Api, saudara, bukan air, bukan angin, bukan api. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Yaitu Ibrani 12 ayat 29. Jadi orang kalau tidak percaya selama hidup di dunia ini, begitu dia mati, masuk neraka, diseksa di neraka dengan api dari Tuhan sendiri. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kita lihat lagi, benar nggak Allah itu api? Kita ambil Yeremia 23 ayat 29. Bukankah firman-Ku seperti api, demikian firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Lihat saudara, bukankah firman-Ku seperti api? Dia sendiri seperti api, demikian firman Tuhan, seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Makanya saudara nggak usah takut ya saudara. Hidup di dunia ini Tuhan akan membalas. Cuma orang hidup kadang-kadang nggak mau bertobat, nggak mau ikutin firman Tuhan, itu percaya menjadi pelaku firman. Hidup bicara dunia, yang penting gue kaya, gue sih pergi gereja, percaya. Nanti dulu dah, ya. Gue kaya, kenapa mesti percaya Tuhan? Meskipun gue pergi gereja, itu salah saudara. Salah saudara, ya. Kekayaan kita tidak bisa membawa kita masuk ke dalam surga. Kenapa? Kita tidak percaya. Kita bergantung kepada kekayaan kita. Ini salah. Saya mau tanya, manusia mati nggak lama-lama? Saya mau tanya dulu, apa hidup terus nggak mati? Profesor Dr. Aslan, yaitu wanita dari Rumania, dia ciptakan obat supaya manusia tidak mati, tapi akhirnya mati. Itu dokter anak Aslan mati. Semua orang mesti mati, ya. Kenapa semua orang mesti mati? Kita lihat dulu. Dan ambil Kejadian 6 ayat Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tapi umurnya akan 120 tahun saja. Lihat, Tuhan berkata, berfirman, Rohku tidak akan selama tinggal dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tapi umurnya akan 120 tahun saja. Kalau saudara lebih dari 120 tahun, itu berdiri kesempatan sama Allah untuk saudara bertobat, percaya dan melakukan firman Tuhan. Manusia dunia mesti mati, tidak ada yang bisa hidup, ya. Kita lihat lagi, benar nggak manusia semuanya mesti mati? Yang terambil dari Mazmur 89 ayat 49. Siapakah orang yang hidup dan yang tidak mengalami kematian, yang dapat melumpuhkan nyawanya dari kuasa dunia? Orang mati, mati nggak? Ini mati. Sampai tulis ini, Mazmur 89 ayat 49. Siapakah orang yang hidup, kaya miskin, gemuk pendek dan segala macam? Siapakah orang yang hidup dan yang tidak mengalami kematian?
yang dapat meluputkan nyawanya dari kuasa dunia orang mati. Semua mesti mati, pulang. Saya udah tua nih, umur jalan 81 tahun. Saya pikir Tuhan Yesus, aku cuma percaya firman-Mu dengan iman dan menjadi firman. Aku tahu sesuai dengan firman, aku pasti mati. Kalau Engkau tarik roh-Mu, aku mati kembali kepada tanah. Nggak ada ampun, saudara. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus, selama aku hidup, jangan aku melanggar firman Tuhan. Jangan aku melanggar, berbuat dosa. Aku tidak mau, saudara. Umur saya 81 tahun. 81 tahun jalan, 81. Apa yang saya harapkan? Apa yang saya harapkan? Nggak ada. Yang penting saya harapkan, saya masuk dalam kerajaan Allah, surga. Itu yang saya harapkan selama saya hidup. Nggak ada lain lah, saudara. Semuanya akan tinggalkan, baik rumah, baik mobil, baik gereja, baik harta benda, semuanya ditinggalkan. Nggak ada yang dibawa pulang, ya. Banyak orang pergi gereja, cuma namanya pergi gereja supaya dilihat orang, oh orang itu rajin ke gereja. Ngelihat waktu hujan atau apa, dia rajin baca firman Tuhan. Saya mau tanya, percaya apa enggak? Gitu aja. Kita lihat nih, banyak orang gereja yang pergi ke gereja, saudara bilang percaya. Kita lihat aja yang terambil. Tunggu saudara. Matius 18 ayat Matius 18 ayat, kita lihat Matius Matius 18 Matius 15 ayat 8 dan 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, yaitu gereja, ke gereja, ya, baca firman Tuhan, padahal hatinya jauh daripadaku. Aduh, kesian. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Manusia lihat orang, suami istri sama anaknya rajin gereja, ujian bagaimana juga pasti datang baca firman Tuhan. Orang bilang hebat itu bangsa itu ya, orang itu ya, pasti dia masuk dalam kerajaan surga. Belum tentu, saudara, belum tentu. Bangsa ini kita ganti, orang ini memelihara aku dengan bibirnya ke gereja hari Minggu, baca firman Tuhan, padahal hatinya jauh daripadaku, tidak percaya firman Tuhan. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lihat saudara, kalau Tuhan berkata jangan takut, kita takut. Ya jangan takut, pegang firman Tuhan. Jangan takut. Kalau Tuhan berkata, kecuali bukan Tuhan yang berkata, manusia yang berkata jangan takut, matilah kita. Kalau Tuhan yang berkata jangan takut, kita percaya, jangan takut. Kita lihat yang terambil dari Yesaya 41 ayat 15. Yang tadi kita baca, sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papang merik yang tajam dan baru, dengan gigi jajar. Engkau akan menggigit gunung dan menghancurkan, dan bukit-bukit pun akan bersetirkan. Ini yang tadi kita baca. Jangan takut saudara, ada roh Tuhan. Saya kasih tahu ya, saya setiap malam tidur bangun bisa 6-7 kali. Setiap saya tidur saya ngimpi, saudara, macam-macam ngimpi. Tapi sebelum tidur saya berkata, Tuhan Yesus, aku mau tidur, kirim malaikatmu menjaga rumah aku, jauhkan dari ini, dari orang jahat, dari iblis, dari segala macam pencobaan. Ternyata nggak ada apa-apa, saudara. Saya tiap malam ngimpi, belum pernah tidak ngimpi macam-macam, saudara. Tapi ada roh Tuhan, ya, ada roh Tuhan. Saya berkata bahwa saya tidur, saya bilang rumahku di depan dan belakang, samping atas, samping kiri, atas rumah dan bawah, di muka saudara Yesus dan malaikat Tuhan menjaga rumahku siang dan malam. Nggak ada apa-apa. Apakah saudara berdoa begitu? Minta Tuhan jagain setiap hari, tiap malam saudara tidur? Enggak. Kalau kita udah kecapean, kita tidur aja udah, berdoa juga enggak bisa, saudara. Kita harus berdoa, minta Tuhan jagai, kirim malaikat Tuhan menjagainya. Ya,
Saudara kasih tahu sama saudara. Semua orang yang percaya pada Tuhan Yesus menjadi perguruan malaikat Tuhan dikirimnya kepada kita. Kita lihat dari Mazmur 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu membuat mereka. Ada malaikat Tuhan, saudara. Kalau saudara menjadi pelaku firman dengan iman, malaikat Tuhan dikirimnya berkemah sering ke orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka dari bahaya. Pak, tadi saya kasih tahu, tiap malam saya ngimpi. Saya bangun bisa 7-8 kali. Setiap saya tidur lagi, saya ngimpi lagi. Setan ingin menggoda saya dengan ngimpi yang serem, tapi malaikat Tuhan berkemah. Nggak usah takut. Malaikat Tuhan itu berkemah sering orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Saya takut apa? Oh, saya takut kalau orang guna-guna saya. Ya, jangan takut, saudara. Nggak ada guna-guna yang mempan terhadap iman saudara yang percaya kepada Yesus dan melakukan. Kita lihat benar apa enggak. Kita lihat Bilangan 23 ayat 23. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub atau tenungan yang mempan terhadap Israel. Itulah yang bagian A-nya saja. Bilangan 23 ayat 23a. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub atau tenungan yang mempan terhadap Israel. Saudara tahu, atau saya menginjil ke hutan rimba, ke pedalaman Kalimantan. Begitu saya khotbah dari jam 7 jalan kaki sampai setengah 2 pagi baru pulang ke rumah. Rumahnya loteng dari kayu, bukan dari beton, dari kayu. Begitu saya naik ke atas setengah 2 pagi, sama itu orang yang undang saya sedang berdoa, tiba-tiba anjing berapa ekor, kalau nggak salah 6 ya, di bawah itu setiap malam ngaung, itu yang orang undang saya pasti berkata, itulah setan, Pak. Saya tengking dari atas tadi, diam kamu dalam nama Yesus. Diam. Sampai itu orang berkata, Pak, kok bisa diam tuh anjing? Biasanya setiap malam ngaung. Kita diberi kuasa, nggak takut apa, diberi kuasa. Saudara lihat, itu orang heran, kok bisa diam, Pak? Tuh anjing nggak mengaung lagi. Seterusnya diam, nggak mengaung lagi. Ada kurang lebih 6 ekor anjing. Saudara diberi kuasa. Saudara mau gunakan ke kok salah. Jangan maunya, Tuhan tolong saya nggak mau gunakan kuasa. Itu yang namanya tolol, bukan main. Seandainya kata saudara pergi restoran, diundang makan, ada capcay, ada nasi goreng, ada puyuhai, ada cabai. Saudara disuruh makan, ambil capcay atau apanya saudara. Enggak, saya mau makan nasi sama cabai aja. Benar apa goblok? Tolol namanya orang. Tuhan kasih kita kuasa, ya gunakan dong. Jangan berkata, aku menyerah kepada engkau, ya. Jadi orang Kristen kalau begitu mah capek, saudara. Ya, aku menyerah kepada engkau. Karena mau jadilah, bukan karena aku. Tuhan berikan kuasa. Kenapa kita nggak mau gunakan? Saudara beli baju atau beli celana, saudara pakai. Coba saudara nggak pakai. Bidara goblok, cuma beli doang, taruh, nggak dia pakai, sampai rusak, sampai busuk. Baju itu tepok. Bidara goblok, saya tanya. Ya gunakan kuasa Allah dong. Ya, saya kasih tahu, ini kesaksian hidup. Waktu saya tinggal di Tamarato di kontrakan, waktu saya berdoa, tiba-tiba di luar berbunyi apa? Binatang, krik, nggak bisa saya berdoa. Saya bilang, diam kamu, jangan ribut. Aku sedang berdoa, diam. Lihat, kita diberi kuasa, ya gunakan. Jangan kita berkata, Tuhan Yesus, binatang itu berbunyi, ribut, aku berdoa, terganggu. Terserah engkau lah, goblok namanya. Jangan begitu. Anak saya dulu sekarang di Jepang, ya tinggal di Jepang. Waktu di rumah saya di Tamarato saya kontrak, ada kuda lumping. Oh, dia main di depan rumah saya. Si Mela bilang, Pi,
jangan ditengking dalam nama Yesus. Mana mau nonton gratis nggak bayar? Tidak, saya tengking. Begitu kuda main, saya bilang, keluar engkau dari tempat ini dalam nama Yesus. Apa yang pemimpin kuda bilang? Saudara-saudara, kita pindah tempat, panas tempat ini, saya nggak tahan, panas. Terus anak saya bilang, Bapak tengking ya? Iya, saya bilang, ribut soalnya. Lihat saudara, dikasih kuasa, gunakan dong saudara. Kalau saudara nggak mau gunakan, seperti tadi makan restoran, cabai, piyuhai, bistik dan segala macam, ada cabai, selalu makan cabai, pintar apa goblok nah, setannya, tolong namanya, ya gunakan kuasa Allah. Kenapa sih jadi orang Kristen cuma percaya doang, tidak mau gunakan kuasa Allah? Saudara kalau nggak gunakan kuasa Allah, diinjak-injak saudara, jangan takut saudara. Saya kasih tahu, jangan saudara takut. Kita dikasih kuasa kepada Tuhan. Lihat, mau nggak saudara gunakan? Kita lihat lagi. Yang terambil dari yang terambil dari itu apa? Saya lupa. Engkau akan kudus turun ke engkau, yaitu Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berbunyi begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa. Ya minta dong sama Tuhan. Kalau nggak minta salah saudara, Tuhan kasih. Kecuali Tuhan berkata begini, jangan minta kuasa kepadaku, percaya saja dah, nggak usah minta kuasa. Nggak dikasih. Kita minta sama Tuhan. Saya bukan ngomong kelebihan atau memuji diri saya. Saya tahu waktu hujan berlebat, saya keluar rumah, saya mau pergi gereja hari Minggu. Saya perintahkan, hei hujan, berhenti kau dalam nama Yesus, berhenti, saudara. Mungkin saudara, apa iya? Saya kasih lihat, zaman saya sekarang udah mati. Waktu dia masih hidup, perempuan, begitu dia mau gereja, hujan, dia dengar saya perintahkan begitu, dia ikutin. Hujan, berhenti, berhenti langsung, berhenti langsung. Dikasih kuasa, la ilah. Jangan saudara pikir kalau hujan, pakai jas hujan aja supaya jangan kehujanan, goblok. Perintahkan, diberi kuasa, kenapa nggak pakai, gunakan sama Tuhan. Makanya dua orang yang benar besar kuasanya, besar kuasanya. Lihat, saudara mau nggak gunakan kuasa Allah? Kalau saudara nggak mau, yang rugi saudara sendiri, bukan lain orang. Ya, oke, saya tidak perbanyak firman ini, sampai di sini saja. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah beriman yang kami telah percaya dan menjadi pelaku firman. Engkau berkati semua orang yang mendengar firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudaraku, kita sudah terima firman Tuhan hari ini melalui Bapak Gembala kita, dan tiba saatnya kita akan terima perjamuan kudus juga. Dan sambil kita makan perjamuan kudus, minum perjamuan kudus hari ini, kita akan naikkan pujian ini bersama-sama. Yesus, Yesus Tuhan, dialah nama-Mu, kutinggikan kuagungkan dan kuasa-Mu. Yesus, Yesus Tuhan, punya nama-Mu, kutinggikan, kuagungkan nama-Mu selama-lamanya. Yesus
Saudara-saudaraku, mari kita adakan perjamuan kudus. Dengar firman yang terambil dari 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 29. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji diri sendiri, dan baru setelah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengaku itu Tuhan, ia menantang hukuman atas dirinya. Mari kita saudara, kita minta ampun akan dosa-dosa kita. Tuhan Yesus, ampunilah dosa-dosa kami yang hari ini maupun hari yang telah lalu, lewat perkataan, perbuatan, dan pikiran. Dalam nama Yesus, kami percaya Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami. Saudara-saudaraku, mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Roti ini adalah lambang daripada tubuh Yesus. Mari kita memakan dengan iman. Dalam nama Yesus, makanlah saudaraku. Air anggur ini adalah lambang dari Yesus. Mari kita meminum dalam nama Yesus. Minumlah saudaraku. Terima kasih Tuhan Yesus atas perjamuan kudusnya yang perjamuan kudus yang kami lakukan ini. Dalam nama Yesus. Saudara-saudara, angkatlah tangan saudara tinggi-tinggi. Terimalah berkat, kasih karunia Tuhan Yesus dan anugerah daripada Roh Kudus menyertai kamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kembali saya ingatkan untuk kita semua untuk selalu ikuti ibadah online kita di YouTube. GBI Taman Surya 1 akan selalu tampil setiap hari Minggu mulai jam 9 pagi. Dan jangan lupa untuk like, share, komentar, dan subscribe. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.